Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke dua sisi, jangan hanya melihat ke satu sisi. Selebtubers, aktor Aditya Zoni akhirnya buka suara terkait kabar sang kakak Amar Zoni yang kembali tersandung kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba. Melalui video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, pada Minggu 12 Oktober Aditya menegaskan bahwa kasus tersebut masih sebatas dugaan dan belum ada data dan faktanya. Aditya Zoni juga meminta agar publik tidak terburu-buru berspekulasi. Ia menilai sebaiknya masyarakat dan warganet menunggu hasil proses hukum yang tengah berjalan. Sebagai adik, Aditya mengaku mengetahui seluruh kehidupan Amar dari kecil sampai sekarang. Dan ia yakin bahwa sang kakak tidak bersalah. Aditya Zoni juga menyinggung cobaan yang terus menghampiri keluarganya. Sebagaimana diketahui, Amar Zoni dan Aditya Zoni sama-sama bercerai pada 2024 lalu. Ayah mereka juga meninggal di tahun yang sama. Nama saya Aditya Zoni. Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Dan saya mohon sekali untuk media-media yang ada di sana untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya, jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke dua sisi, jangan hanya melihat ke satu sisi. Jangan hanya lihat kepada media yang sengaja menggoreng-goreng kasus ini. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupan Bang Amar dari kecil sampai sekarang. Selain itu, Aditya juga meminta sahabat-sahabat supaya lebih berhati-hati untuk berbicara di depan media agar tidak memperkeruh keadaan. Sebelumnya, Christopher sebagai sahabat mengungkap bahwa keluarga Amar Zoni termasuk Aditya Zoni dibuat kecewa dengan kabar Amar yang kembali terjerumus kasus narkoba. Aditya juga meminta proses hukum bisa berjalan seadil-adilnya untuk sang kakak. Saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah, banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Dan saya yakin di kasus ini Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti. Saya mohon sekali sama netizen, teman-teman, jangan mau dipelintirin oleh media. Saya ingin menghimbau kepada semuanya untuk tetap kawal kasus ini dan kita lihat di persidangan nanti. Saya tidak tahu menahu soal abang saya seperti apa ini diberitakan, tapi saya yakin abang saya bukan orang seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, PLT Kasih Intel Kejari Jakarta Pusat, Agung Irwan, mengungkapkan bahwa kasus dugaan peredaran narkotika yang melibatkan Amar Zoni telah terungkap sejak Januari 2025. Dalam razia rutin pada 3 Januari lalu, petugas mencurigai gerak-gerik Amar hingga akhirnya melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu serta ganja kering.
Mantan suami Irish Bella itu diduga berperan sebagai penampung barang haram dari luar rutan untuk kemudian diedarkan melalui 5 tersangka lain di dalam rutan menggunakan aplikasi komunikasi khusus bernama Zangi. Pak, ingin konfirmasi Pak terkait dengan Amarzoni sendiri yang dikabarkan mengedarkan narkoba di dalam lapas, mungkin seperti apa Pak? Ya, kalau mengedarkan atau tidak, nanti kita sama-sama mendengar surat dakwaan seperti apa, karena konstruksi perbuatan melawan hukumnya dari si MAA alias si AZ ini akan sama-sama kita dengar di konstruksi dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum setelah nanti dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Mungkin kronologinya seperti apa sih Pak? Nah, itu tadi kronologi, kemudian peran masing-masing itu ada di surat dakwaan, ya. Kita sama-sama mendengar nanti. Ya. Tertangkap tangannya kapan tuh Pak? Tangkap tangannya kalau dari informasi yang diterima di berkas di sekitar tahun 2025 ini, di Januari, sekitar Januari. Tapi untuk lebih jelasnya kembali saya ajak teman-teman untuk sama-sama mendengar nanti surat dakwaan seperti apa yang sudah dibuat oleh penuntut umum. Pasal yang di ini Gerak-gerik mencurigakan atau seperti apa Pak di dalam sana Pak? Ya, gerak-gerik mencurigakan ya tentunya teman dari keamanan dalam lapas ini juga ada juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik itu pasti ada. Cuman intinya kita sama-sama mendengar seperti apa di surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut. Pak, Yang diamankan narkotikanya ada tadi ada cimbu, ada saksi, ada liquid, ganja. pasal jerat yang dijerat kan? Pasal yang dijerat 112 ayat 2 junto pasal 1 Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pak, ini kan berjumlah 6 orang. Mungkin dari Aziat sendiri perannya di sini sebagai pengguna, pengedar secara ini mungkin bisa saya sebut sebagai pengepul ya, tapi kembali saya mengajak teman-teman untuk mendengar nanti surat dakwaan itu kan dibacakan secara utuh dan rinci seperti apa. Pak, ini kan sudah tahap 2 ya, Ya. artinya dan mungkin nanti kedepannya ini kapan akan dipersilakan atau seperti apa? Nah, agendanya minggu depan akan dilimpah ke PN Jakpus, kemudian nanti kita menunggu jadwal persidangan. Selanjutnya di persidangan pertama akan dibacakan surat dakwaan. Ya. Pak, Alasan beliau mengedarkan mungkin seperti apa Pak? Nah itu dia belum tahu, kita sama-sama cari di persidangan nanti alasannya apa, motifnya apa gitu ya. nah kan posisinya Amar kan gosipnya akan bebas Pak. Ini kan terus dia ternyata tertangkap tangan di dalam tuh gimana tuh Pak? Kalau dari ketentuannya ya dia harus menjalani tambahan hukuman yang Ini. akan dakwakan ya. Jadi untuk persidangan di perbuatan melawan hukum. Akankah nanti Oke. pasalnya bisa bersifat berlapis juga Pak atau seperti apa Pak? Sementara pasal yang akan didakwakan seperti itu, tapi ya kita lihat apakah nanti ada kondisi-kondisi hal-hal yang memberatkan dari si AZ ini kan kita sama-sama ketahui bersangkutan adalah narapidana ya kita lihat sejauh mana, tapi yang pasti itu mungkin hal yang memberatkan. Ketika diamankan mungkin Pak ada perlawanan atau mungkin pasal iya kan memang itu barang. Oke, kita mungkin itu adanya peristiwa itu atau tidaknya mungkin ada di surat dakwaan ini. Oke. Pak boleh dikit kali kronologisnya gimana bisa dia sampai dapet gitu? Dikit nggak usah banyak dah. Apalagi kan area bisa dibilang Apalagi itu kan area lapas itu kan ini ya Pak ya. sangat dijaga ketat. Makanya bagaimana peristiwa awal asal muasalnya kemudian sampai dengan ditangkap itu pasti ada di surat dakwaan yang sudah dibuat oleh tim penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Oke ya, Aman? sekian ya. Ya. Ancamannya? Ancamannya yang satu minimal 5 tahun, yang satu minimal 6 tahun, maksimalnya 20 tahun, seumur hidup atau mati. Oh. Pak dengan berbeda-beda hukuman Jeratan penahanan pasal tersebut mungkin sesuai dengan peran-perannya masing-masing nggak sih Pak? Iya, harus disesuaikan tentunya kan pertanggungjawaban pidananya kan bebankan pada masing-masing tersangka sesuai dengan perbuatan.
Saat ini penanganan kasus tersebut sudah masuk tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka. Dengan demikian proses hukum terhadap Ahmad Zoni dan 5 tersangka lainnya segera berlanjut ke tahap persidangan untuk menentukan kebenaran atas dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba. Oke, Selebtubers, sekian dulu, sampai ketemu lagi, bye-bye.